Setelah Sunggara SD ri benar ri. Amen lalat yang tekliso. Sare gitu. Wah, ini jadi artis rasa kan tahunya. Jadi wah, sip. AKBP setelah main aja. apa ini begesah apa ini? Begesah jadi. Tanya politik boleh. Wah, mantap. Nanti. Oke. Kaget dulu. Nah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, sahabat-sahabat channel ini. Channel yang spontanitas, no prank, no drama. Yeah. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Ini Begesah apa interogasi tuh? Ini mungkin tentang bukan begesah ya. Apa? Itu tali kasih kali ya. Tali kasih ya? Ya. Sudah makan? Alhamdulillah tadi ada kondangan. Saya kenalkan dulu nih. Ya. Ini namanya Bung Rido ya. Ya. Atau kalau dulu namanya dikenal di udara itu Mang Udin. Mang Udin. Nama lengkapnya siapa tuh? Redu Saputra. Wih. Senapal Sakti. Kenapa sekarang agak leseng-leseng loh? Ya, sekarang ya kalau wajah ini tergantung dengan cuaca ekonomi lah, Bang. Itu ya. Ya. Bung Rido, mungkin sebagian beberapa di antara warga Batu Raja ini ada yang kenal dengan Bung Rido ya. Insya Allah kalau yang ada sangkutan dengan aku kenal. Kenal ya? Ya, pernah aku hutangi mungkin kan. Bung Rido ini dulunya mulai dari radio ya. Halo. Mamang siapa ini, Mang? Mang Udin. Radio berawal dari Sudah berawal dari radio, dari marketing, dari penyiar pernah kan? Penyiar pernah. Radio pernah marketing? Pernah marketing. Artinya marketing dulu, Marketing, penyiar, jadi wartawan, reporter, reporter, kemudian jualan. Benar? jualan sekarang ya. Nggak, sebelum jualan sekarang jualan. Oh, ya, juga. usaha. Dan sekarang jualan mobil. Jadi Bung Rido dari udara kembali ke darat. Dari udara kembali ke darat. Kok ada dari mantep? Ya, itu mungkin pertanyaan saya juga sebenarnya, Pak. Tapi jadi kadang pernah merenung melihat mungkin kawan-kawan yang konsisten lah. Ya, penyiar pernah. Nah, fotografer sudah. YouTuber pernah. YouTuber hampir. Ya, katakanlah kan. Pernah istilahnya dikenal pada eranya lah. Sebelum adanya Oh Muhammad iya, Wibin. betul. Aku ngomong dulu ya. Iya, silakan. Studio Ogan. Bagi yang mungkin kenal Studio Ogan ya ini. Ya, studio Nah, Ogan. ngapo itu? Ogan TV. Hah. Yo, berkelakar. Itu lebih ke passion sebenarnya, hobi. Ya, hobi menghibur, hobi berkelakar, hobi membuat orang bahagia. Tapi ya namanya karena saya sudah berumah tangga, dapur harus ngebul. Ya, jadi sebenarnya kata Wong memang hobi itu bisa menghasilkan, tapi untuk saat ini ya namanya YouTube itu kan agak bertahap. Ya, bukan Atta Halilintar atau Raffi Ahmad yang bisa langsung ngejut, gitu kan? Iya, dari beberapa bidang yang dilakukan itu ngapa? Tidak menjanjikan apa? Bukan tidak menjanjikan, tapi kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Itu intinya. Manusia tidak boleh pernah puas. Cari sesuatu sampai kita sukses. Saya di radio dari 2009, malah dari kelas 2 SMA. Saya di radio. Dari kelas 2 SMA karena kita menang tutur cerita masuk radio sampai 2014. 2014 alhamdulillah di radio memang target menamatkan kuliah di kampus. Selesai karena ada ijazah kita mencari setelah itu memang aku terjun di dunia usaha dulu, fotografer. Jadi secara income memang tidak ada peningkatan maksudnya? Bukan ya tidak ada peningkatan, kalau secara nominal semuanya ada peningkatan, tapi secara kebutuhan, hilapnya pribadi, banyak tanggungan, banyak kebutuhan, ya kita harus mencari sesuatu yang bisa mencukupi. Jangan bertahan kalau kita tidak makan, istilahnya itu. Tapi luar biasa ya. Apa? Semua bidang itu dimasuki ya? Sebenarnya itu kelemahan. Hah? Kelemahan sebenarnya. Kelemahan? Iya. Sebentar. Pik siapa namanya? Res, ngopi Pak Rido. Oh ya boleh. Pak Ari, tolong buat kopi. Siap. Jadi kelemahan dalam artian, yo memang Mak Jiwong tuh pacak galau. Cuma sekedar pacak. Itu yang berat.
Nah, ngapa tidak ada niat nak nekuni satu bidang? Kalau menekuni satu bidang ya mungkin sih ke depannya, tapi setelah kestabilan ekonomi Rumah tangga khususnya. ya rumah tangga dalam artian ya kita bolehlah punya mimpi pengen ini kan meningkatkan ini, tapi dengan mimpi itu kita juga punya konsekuensi bahwa oh ini berarti nambah ini istilahnya kan. Kalau misalnya kita sebelumnya belum punya rumah misal, saat itu kita beli rumah artinya kan ada beban listrik, air yang harus kita bayar toh. Nah, artinya itu kita belum punya kendaraan, saat kita punya kendaraan minimal kan bensin segala macam, artinya kan wah kebutuhan kita juga meningkat. Nah, Tuntutan rumah tangga. tuntutan. Nah, ya tapi satu hal yang pastinya saya berpindah-pindah itu mungkin ya saat melamar kerja juga pasti ditanya, loh kok pindah-pindah? Ini kan. Ya. Dari tempat yang lama gimana? Baik, hubungannya tetap baik. Dan alhamdulillah, tapi memang saya ini orang yang udah tergiur. Mut-mutan enggak? Saya termasuk orang yang mut-mutan. Ya. Yang kedua memang Bahaya itu loh kalau orang ya, mut-mutan itu. betul. Secara Nggak fokus dia. tidak fokus. Tapi Merasakan tidak emang tidak fokus itu? ya itu tadi aku mudah tergiur. Sebenarnya kalau maafnya ngomong ya ini campur baik bahasa ini dah. Iya, masih Indonesia biar dia mengerti. Oke. Biar tidak sulit aku mentranslate-nya. Oke, sebenarnya kalau masalah apa tadi kembali di topik kita tadi nggak fokus. Ya. Nggak fokus itu ya benar. Aku nggak fokus, terganggu oleh tawaran-tawaran. Ya, Bung Rido kan punya potensi. Ya. Ya, karena dari bidang entertain lah ya kalau bisa Entertain. dikatakan kalau radio itu kan ya dunia Ya, hiburan. basic. Acting bisa, melawak ya lumayan lucu. Lumayan lah untuk Nah, menghibur. apa tidak diteruskan? Apa karena memang untuk di Oku ini bidang hiburan itu kurang pangsa pasarnya atau bagaimana? Sebenarnya kembali kalau kita bicara ke hal itu, ya sebenarnya kalau dibilang lucu-lucuan itu enggak ya. Tapi kan minimal saya coba menghibur. Tapi untuk sementara, sebenarnya kalau passion, jiwa sama hobi saya itu memang di hiburan. Lawak, terus yang paling saya senang itu adalah mengangkat budaya lokal. Karena saya bisa ke radio itu diawali dari prestasi saya dalam budaya lokal. Waktu di Palembang, sastra tutur cerita, terus tembang rendah itu saya senang. Nah, justru saya ingin membangkitkan. Ketika saya mengerjakan itu, saya senang. Keluar modal, oke. Artinya berarti saya menyenangi dan menyukai kerjaan ini kan. Tapi untuk mensupport hobi atau keinginan kita itu ya memang itu tadi. Lagi-lagi kembali ke pendanaan. Kalau memang ada orang yang berani untuk oke, kalian fokus. Maksud saya seperti ini. Ada yang pemodal lah. Ya, pemodal atau memang support atau pemancing. Karena untuk industri hiburan seperti itu, kedua untuk kebudayaan lokal, ya supportnya saya rasa hampir tidak ada lah. Oh, maka dari Ya. itu berhenti. Ya. Kenapa tidak mencoba mendatangi ya mungkin ada kan orang-orang yang berduit yang Ya. mungkin dia nabung duit di bank. Kalau kita deketi, Pak, kamu mau invest dak? Nih, saya punya program ini nih, tolong dibantu kami nanti dibalikan sekian-sekian. Kan mungkin bisa konsep seperti itu. Mimpi saya masih, saya tidak pernah berhenti untuk melanjutkan mimpi itu. Saya memang tetap ingin punya TV streaming, bikin acara skema komedi. Pembuangannya di YouTube. Pembuangan di YouTube. Kalau strategi marketing dalam pengiklanan saya jamin saya bisa. Karena pernah beberapa kali saya coba. Saya kan pendiri stand up komedi di Batu Raja. Nah, itu. Ya, pernah suatu waktu kami adakan acara, saya coba testing. Saya cuman lewat pesan singkat. Ih, ngopi dulu. Wih, terima kasih Pak. Oh, makasih, Pak. Bapak, Ini merokok? sudah diminum ini? Pak, itu Mang Udin merokok? Mang Udin apa Bung Redo nih? Ya merokok, cuman tidak itu ucapnya. Ini Pak gitu. Udah bagus sambil merokok, santai Pak ya. Santai ya. Jadi ini murni karena kebutuhan. Ya, kalau orang bertanya, memang kalau ditanya tidak fokus, betul saya tidak fokus karena satu hal, tapi saya dalam artian bangga kenapa saya tidak fokusnya karena tawaran. Tapi itulah yang menjatuhkan saya sebenarnya. Ketika saya entertain bisa ini,
Oke, saya masuk tawaran satu nih, Bu, mau nggak kerja di sini? Saya mudah tergiur. Dan saya harus punya nilai jual. Berapa gajinya? Jadi Oke, sadar, sekian gaji. Oke, ikut ke sana. Akhirnya di sini tinggal. belum tinggal, tapi Terbengkalai. lama-lama iya ini terbengkalai dan ini belum fokus. Nah, saat di sini ada lagi kembali yang nawari. Ikut saya. Berapa kamu dapat di sana? Saya kasih segini. Ikut lagi ke sini. Bingung juga kalau alur hidupnya tuh kalau begitu ya. Tapi saya rasa memang umuran saya masih mencari jati diri. Berapa umur sekarang? 17 tahun? Sweet 17. 30. 30 tahun? 30 tahun. Gak jauh beda ya? Enggak, paling 29 terpautnya. Sekarang jual mobil. Ya. Ya, sekarang saya jual mobil. Jual mobil. Bagaimana Di nih? Sudah Daihatsu. berapa tahun? Sudah berapa lama? Alhamdulillah baru 5 bulan lah. Bapak, gimana rasanya? Apakah Rasanya- menyenangkan ataukah ingin resign pula ini? Alhamdulillah setiap pekerjaan yang saya hinggapi itu memang tidak ada pekerjaan yang mengikat waktu. Ya, di radio saya tidak terikat waktu harus datang sekian jam sekian. Saat di wartawan juga sama, mungkin Pak Wiwin juga tahu kan. Istilahnya pola kerjaan seperti ini. Sama, saya di mobil juga seperti itu. Kita diberikan keleluasaan untuk mendapatkan income sebesar-besarnya. Ya, tanpa ada batasan, tanpa ada tekanan dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaannya memang cukup lumayan Tapi kan ada target. ya, betul. Target itu untuk maju, tapi target itu ya kita juga yang menikmati. Nah, maksudnya gitu loh. Dalam artian bisa jualan sekian ya artinya kita dapat sekian. Artinya tidak perlu ngantor harus jam sekian, pulang jam sekian gitu ya. Tidak. Oh, Kita itu. diberi kebebasan. Itu masih masuk di apa namanya? Masih masuk dengan Bung Rido. Oh ya, masih pola-pola seperti pola itu. seperti itu karena saya mau bekerja dari pagi sampai sore tapi sesuai. Ya, hitungan saya harus sesuai. Nah, ya Hitung-hitungan hitung-hitungan money oriented ya, juga ya. ya. Bukan money oriented juga sih sebenarnya. Ya ketika kita punya nilai jual, katakanlah lah. Artinya kan begini, kalau orang menawarkan ke kita, artinya orang punya sesuatu pertimbangan dengan kita. Nah, ketika orang yang menawar, oke, misalnya, mau nggak kerja ini? Kita boleh, karena kita saat itu masih ada pekerjaan lain. Asal hitung-hitungannya sesuai. Ya, kita masih ada pekerjaan lain. Tapi itu juga mesti mengukur diri kita juga loh. Artinya ya seberapa mampu kita kan? Kalau ya katakan saya amfibi lah ya. Karena pernah ikut tes ini dan saya selesaikan dengan baik lah katakanlah kan. Tapi kalau untuk tes-tes ya seperti pegawai negeri sipil segala macam memang saya tidak pernah ikut. Tidak pernah berminat dan tidak pernah ikut. Oke, jadi bidang apa saja nih yang pernah digeluti nih sejauh ini? Memang kalau bidang ya, balik-balik ke entertain kan, ke jurnalis, terus sekarang kembali ke sales. Sales ya? Tapi pola kerja sama terus. Artinya tidak terikat waktu. Mau kita kerja malam, siang, segala macam. Tuh. Ya, tapi yang paling menyenangkan ya memang YouTuber. Jadi masih mencari jati diri di umur-umur sekarang ini? Tidak mencari, menjalani apa yang ada. Tapi saya berpikir seperti ini. Oke, mungkin saja ini awal saya untuk katakanlah meningkatkan. Karena jujur dari setiap apa yang saya loncati, kalau secara nominal itu meningkat. Oh, Itu. termasuk yang sekarang ini. Iya, nah saat ya betul. Kalau saya katakanlah bertahan dari awal sampai akhir di situ, ya ginilah. Temen yang dulu yang masih bertahan sampai sekarang seperti apa? Saya masih bertahan. Ya di Pak Wiwin. Ya. Ya kan pekerjaan saya yang sebelum pertama Oh, katakanlah ya. Kalau di jurnalis katakan mampu saya mampu. Tapi katakan itu jiwa saya Bukan bukan. fashionnya berarti. Bukan. Jadi fashion Anda apa? Karena ketika saya merasa apa ya, untuk menggali segala macam itu bisa secara teori saya bisa, secara praktik bisa, tapi ketika menjalankannya Agak sungkan. ya katakanlah kecuali kalau bahasa wong gitu puji-pujian. Saya pernah di training kan di Palembang untuk jurnalis kan di salah satu media yang cukup besar kan. Saya selesaikan sebelum 1 bulan karena
Karena saya tahu, oh ini poin ini yang harus saya kerjakan. Selesai. Saya mengerjakan sesuai dengan yang dipintai, saya kerjakan, selesai. Nah, tapi ketika saya kembali, artinya kan ada keleluasaan lagi. Nah, di situ saya yang sering lepas kontrol istilahnya. Mungkin ya karena bukan jiwa. Dan juga mungkin ada hal yang mungkin lain dari Ya, bukan jiwa lah katakanlah, dalam artian gini, mungkin Pak Wiwin memang dari awal sampai sekarang jurnalis. Ya kan? Karena memang jiwanya. Yang kedua ilmu segala macam. Saya katakan tidak mampu, salah. Saya ya belajar, pernah juga istilahnya kan tahu kan. Ikut uji kompetensi. Nah, seperti itu kan saya bisa melalui kan istilahnya kan. Tapi untuk melakukan itu terkadang saat itu masih terpikir lebih ke materinya seperti itu. Ya. Tadi beban hidup tadi juga masih. Ya istilahnya bukan karena oke ini passion saya dan sudah ini mikir kebutuhan. Iya. Jadi passionnya apa sebenarnya? Dagang. Hiburan. Dagang itu tidak akan pernah berhenti saya. Karena itu salah satu cita-cita saya juga. Oke, tapi kan otomatis jiwa tadi kan dengan adanya kerjaan baru ini kan terbengkalai lagi, tidak ada waktu lagi untuk betul. Jadi ada rencana nih ke depan untuk mungkin menghidupkan kembali dunia hiburan di pasti stand up komedi maupun lucu-lucuan. Pasti. Karena sifatnya itu kan lebih ke sedekah sebenarnya, Mas. Kita mengerjakan sesuatu yang untuk membuat orang lain terhibur, tapi ya kita bermodal sendiri. Ya teman-teman kru, teman main itu kan butuh makan segala macam. Itu kan saya sendiri. Ya, tapi untuk awal dulu saya memang tidak berpikir oh ini bakal jadi money oriented atau oh ini akan menghasilkan. Tidak. Karena ini yang saya senangi ketika orang merespon, orang menerima hasil karya saya itu lebih dari bayaran. Padahal sekarang sudah bisa menghasilkan dong sesungguhnya. Tapi untuk katakanlah kalau saya masih bujangan, selesai tuh. Karena awal-awal dulu termasuk awal lah saya bikin YouTube kan. Ya. Mungkin sudah jadi besar lah minimal YouTube-nya itu. Tapi berhubung tidak ada kefokusan kan. Benar kata Pak Wiwin tadi. Mungkin di situ. Jadi dari udara sebenarnya jadi orang bingung kenalnya. Ada yang kenal dia tuh penyiar. Ada yang kenal dia tuh tukang foto. Oh iya, kamu gitu ngefoto kan? Lama. Nah itu justru makanya. Itu yang cukup memberikan profit terbesar saya di situ. Oh jadi radio, terus fotografer sama videografer untuk wedding ya, wartawan, usaha, terus juga sekarang sales. Luar biasa. Karena sales. Jadi kapan nih untuk supaya mantep? Apa memang belum ada pilihan mantep? Kalau saya bertaruh, saya tidak berani bertaruh pasti. Ya katakan kalau ini yang terakhir, saya tidak bisa bertaruh. Tapi selagi ini masih diamanahkan sama saya, dalam arti saya tetap kerjakan. Tapi mimpi-mimpi saya yang bikin komedi sendiri, karena memang saya terlahir dari entertain radio kan, mengerjakannya memang suka hati. Memang perjalanan hidup saya dimulai dari sana. Tetap cita-cita saya satu, kalau aku kaya, saya akan bikin ini besar. Gitu. Nanti kita collab lah ya. Ya. Minum dulu. Mudah-mudahan lah kan. Karena mungkin Pak Wiwin juga merasa ketika karya kita dihargai orang lain dan diterima orang lain, ada rasa kebanggaan tersendiri. Kebanggaan dan kepuasan. Melebihi dari segalanya. Oke. Mungkin cukup. Ya. Siap. Terima kasih waktunya. Jadi ini Begesah ini ya silakan disimpulkan sendiri-sendirilah dari poin Begesah yang kami lakukan sore hari ini. Ya. Bukan tidak ada intinya. Tapi belajar ini bisa, maksud saya bisa jadi pelajaran bahwasanya ada juga loh orang yang nomaden ya. Kalau bahasanya itu pindah-pindah. Semestinya mungkin pindah-pindah pekerjaan saya. Pindah-pindah pekerjaan. Ya. Tapi enjoy, walaupun dia pindah-pindah tetap enjoy. Artinya ada juga orang yang semestinya kan fokus nih. Satu bidang kita fokuskan supaya apa yang menjadi tujuan tadi dalam hal mungkin peningkatan materi kan dapat biasanya kan. Nah, tapi ini berbeda. Bung Redo dia tidak fokus satu bidang tapi tetap survive. Harus. Artinya kan ya itu pilihan.
Ya, Iya nggak? satu kunci yang saya garis bawahi, saya pindah bukan karena saya dipecat. Nah, artinya kan track record yang di tempat lama juga bukan oleh karena masalah. Ya. Memang karena dari diri sendiri. Ya, Ini benar kan gitu kan? betul. Oke. Pilihan lah. Pilihan, artinya hidupmu ada di tanganmu sendiri. Betul sekali. Oke. Kami akhiri urusan pada petang hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.